Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teorema Pythagoras. Adapun yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu mengenai perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku khusus dan penerapan teorema Pythagoras. Kita langsung saja ya. Yang pertama kita akan membahas perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Salah satunya itu segitiga siku-siku khusus dengan besar salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa setiap jumlah sudut pada setiap sudut segitiga yaitu berjumlah 180 derajat. Nah, misalkan ini ada segitiga ABC. Dengan ABC adalah segitiga sama sisi. Sama sisi berarti setiap sisinya yaitu sama dengan panjang sisi 2x. Jadi setiap sisinya itu memiliki panjang 2x. Kemudian ada CD adalah garis bagi di antara segitiga tersebut. Dan garis tinggi dari sudut C merupakan garis tingginya sudut C. Untuk menentukan perbandingannya, berarti kita ini kan sudah mengetahui setiap sisinya itu 2x. Untuk mengetahui perbandingannya, kita ini bisa menggunakan garis baginya ini. Nah, ini kan panjangnya A ke B itu kan 2x. Berarti panjang B ke D yaitu sama dengan x cm. Karena 2x dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 2x dibagi 2 yaitu hasilnya x. Jadi kita tinggal mencari panjang dari CD-nya untuk mengetahui perbandingannya. Kita langsung saja. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan BD kuadrat. Maka diperoleh CD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Maka hasilnya adalah BC itu kan 2x dan BD yaitu x, jadi tinggal dikuadratkan. Maka hasilnya 2x kuadrat, hasilnya yaitu 4x kuadrat. Dan x kuadrat maka tetap x kuadrat. Kemudian 4x kuadrat dikurangi x kuadrat maka hasilnya itu jadinya 3x kuadrat. Jadi CD sama dengan 3x kuadrat. CD itu sama dengan akar dari 3x kuadrat. Maka untuk memperoleh nilai CD-nya, x kuadratnya ini tinggal dikeluarkan atau dikeluarkan dari bentuk akar, maka jadinya x. Jadinya CD yaitu x akar 3. Dengan demikian diperoleh perbandingan BD banding CD banding BC yaitu x banding x akar 3 banding 2x. Lah ini kan masih dalam bentuk x, kita bisa ubahnya menjadi bentuk bilangan. Caranya itu berarti tinggal membagi dengan x di antara perbandingan ini. Berarti x dibagi dengan x yaitu hasilnya 1, x akar 3 dibagi dengan x yaitu hasilnya akar 3, 2x dibagi dengan x yaitu hasilnya 2. Jadi perbandingannya yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, untuk lebih jelasnya menjadi bentuk seperti ini. Bentuk segitiga BCD dengan BD yaitu diperoleh perbandingan sisi-sisinya yaitu BD yaitu 1, kemudian CD yaitu akar 3 dan BC yaitu 2. Nah, itulah perbandingan dari sisi-sisi segitiga pada sudut 30 derajat atau 60 derajat. Nah, ini sudut 30 derajat, 60 derajat.
90 derajat ini ya, kalau dijumlahkan nanti akan menjadi 180 derajat. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu masih berkaitan dengan segitiga siku-siku khusus. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku khusus dengan besar salah satu sudutnya 45 derajat. Perhatikan, ini ada segitiga ABC. Nah, segitiga BC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti sisi penyikunya itu besarnya sama, panjangnya sama. Sehingga diperoleh AB sama dengan BC. Dan besar sudut dari BAC sama dengan sudut ACB. Jadi sudut A dan C-nya itu sama. Bagaimana cara mencarinya? Kenapa ini ketemu 45 derajat? Caranya yaitu kita ingat kembali besar sudut di segitiga yaitu 180 derajat. Maka jadinya ini kan sudah ada penyiku, berarti 180 derajat dikurangi 90. Kemudian untuk menentukan sudut A dan C-nya, berarti karena sama kaki berarti tinggal 180 dikurangi 90 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 45 derajat. Nah, itu kenapa sudut A dan C-nya itu sama-sama 45 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180. Kemudian pada gambar di atas perbandingan sisi-sisi segitiga adalah AB banding BC banding AC yaitu 1 banding 1 dibanding akar 2. Kenapa 1? Kenapa AB dan BC itu 1? Karena ini sama, sisinya itu sama, jadinya 1. Sama kaki, berarti AB sama dengan BC. Kemudian kenapa AC-nya itu akar 2? Ya, kita bisa membuktikannya dengan teorema Pythagoras. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, maka hasilnya yaitu akar 2 kuadrat. Seperti itu mengenai perbandingan di segitiga siku-siku khusus. Kemudian kita coba lanjut ke contoh soal. Nih, misalkan ada segitiga. Perhatikan gambar di atas, segitiga DEF, siku-siku di E, dan sudut D yaitu 45 derajat. Jika panjang EF yaitu 5 cm dan FD yaitu 5 akar 2 cm, maka tentukan besar sudut F, kemudian tentukan panjang ED, kemudian bandingkan panjang kedua siku-sikunya. Apakah kesimpulannya? Yang terakhir yaitu berdasarkan panjang sisi-sisinya dan besar sudut-sudutnya disebut segitiga. Apakah segitiga DF? Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu cara menentukan besar sudut F. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap jumlah sudut pada segitiga yaitu 180. Nah, berarti untuk menentukan sudut F kita tinggal mengurangi dengan apa yang telah kita ketahui. Berarti mengurangi dengan sudut E yaitu besarnya 90 derajat, kemudian sudut D yaitu 45 derajat. Jadi besarnya itu ini 180 derajat kurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut F yaitu 45 derajat. Kemudian lanjut ke poin yang B yaitu mengenai panjang ED. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras di sini. Nah, ini kan sudah diketahui EF-nya itu 5 cm dan FD-nya yaitu 5 akar 2 cm. Salah satu, karena 5 cm ini kan salah satu sisi penyikunya, dan DEF yaitu hipotenusa atau sisi miringnya. Jadi caranya yaitu DF kuadrat dikurangi dengan EF kuadrat untuk menentukan panjang ED-nya. Nah, ini 5 akar 2 kuadrat
DF-nya itu 5/2 kuadrat dikurangi F 5 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 50 dikurangi 25. Hasilnya yaitu sehingga untuk menentukan ED-nya yaitu ED sama dengan 5/25. 5/25 hasilnya itu 5 cm. Jadi panjang dari sisi ED yaitu 5 cm. Kemudian yang ketiga yaitu bandingkan panjang kedua siku-sikunya. Apakah kesimpulannya? Nah, perbandingannya yaitu kedua. Ya, ini kan yang ditanyakan kan kedua siku-sikunya. Berarti perbandingannya itu 1:1. Kenapa 1:1? Karena sama-sama nilainya itu 5 cm. EF yaitu 5 cm dan ED yaitu 5 cm. Kemudian disederhanakan maka hasilnya itu 1:1. Seperti itu. Kemudian apa kesimpulannya? Berdasarkan poin A dan B dapat disimpulkan bahwa perbandingan panjang siku-sikunya yaitu 1:1 dan besar sudut D, E, F yaitu masing-masing berarti D-nya yaitu 45 derajat, E-nya yaitu 90 derajat dan F-nya yaitu 45 derajat. Kemudian yang terakhir, berdasarkan panjang sisi-sisinya dan besar sudut-sudutnya disebut segitiga. Apakah segitiga DEF? Nah, berdasarkan panjang siku-siku dan besar sudut pada segitiga DEF, maka segitiga DEF disebut segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa segitiga siku-siku sama kaki? Nah, ini kan sudah diketahui bahwa ini adalah suatu segitiga siku-siku dan kita juga telah mencarinya. Ternyata sisi EF dan sisi DE yaitu sama 5 cm. Jadinya disebut sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian setelah kita mempelajari perbandingan mengenai segitiga siku-siku khusus, selanjutnya kita akan mempelajari penerapan teorema Pythagoras. Jadi kita itu akan mengetahui kegunaan dari teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Kita langsung saja ke contohnya, penerapannya. Contoh 1. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persoalan soal cerita seperti ini, terlebih dahulu tentu kita itu harus bisa menggambarkannya. Nah, dari soal ini bisa digambar seperti ini. Nih kan sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Nah, 100 km ke arah barat. Kita bisa gambarkan jalannya ke sini ya. Ke arah barat misalkan. Kemudian belok ke arah selatan. Selatan berarti turun, berarti 75 km. Nah, ini kan sudah membentuk suatu sisi penyikunya ya. Berarti jarak terpendek kita tinggal ini. Dari titik keberangkatan ke titik tujuan ditarik garis lurus, maka itu akan membentuk suatu jarak terpendeknya. Nah, berarti yang kita cari di sini yaitu hipotenusa atau sisi miringnya. Jadi, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini jaraknya itu kita akan mencari hipotenusanya, berarti dijumlahkan. Jaraknya itu 100, akar dari 100 kuadrat ditambah dengan 75 kuadrat. Maka hasilnya yaitu akar dari 10.000 ditambah dengan 5.675. Dan hasilnya yaitu 15.000, akar dari 15.625. Dan akar dari 15.625 hasilnya itu adalah 125. Jadi, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan ke tujuan maka adalah 125 km. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua.
Nih ada soal lagi. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, berarti yang ditanya itu jarak patoknya dari tiang bagian bawah. Seperti biasa, karena soal ini soal cerita, kita bisa menggambarnya terlebih dahulu. Nah, ini dianggap bentuk gambarnya itu seperti ini. Tinggi tiangnya yaitu 12 meter. Kemudian dari ujung atas tiang, ini ujung atas tiang, ditarik seutas tali ke sebuah patok tanah. Nah, ini kita buat patok tanahnya, yaitu ternyata panjang talinya 15 meter. Kemudian yang ditanyakan, maka jarak patok dengan pangkal tiang ke bagian bawah. Berarti di sini yang ditanyakan jarak patoknya ke tiang bagian bawah, berarti ini yang dicarinya ini. Sini patok, sini. Berarti yang dicari itu salah satu sisi penyikunya. Berarti ini panjang talinya itu hipotenusanya atau sisi miringnya. Kemudian tinggi tiangnya itu salah satu penyikunya yang telah diketahui. Nah, yang akan kita cari berarti ini salah satu sisi penyiku yang belum kita ketahui. Kita langsung ke cara mengerjakannya. Berarti jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jaraknya yaitu berarti karena ini yang diketahui adalah hipotenusanya, berarti jarak sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kemudian hasilnya itu berarti akar dari 225 dikurangi 144. Maka hasilnya itu akar dari 81. Sehingga akar dari 81 yaitu 9. Jadi, jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Jadi jaraknya di sini itu yaitu 9 meter. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon yaitu 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Kita langsung penyelesaiannya. Seperti biasa kita coba untuk menggambarkannya. Nih, sebuah tangga panjang 5 meter bersandar pada pohon. Kita misalkan gambarannya seperti ini. 5 meter, jarak ujung bawah tangga, ujung bawah berarti di bawah ya, terhadap pohon yaitu 3 meter. Nah, yang dicari yaitu tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Kita bisa mencari ini nyatanya, tinggi pohon yang dicapai tangga. Berarti yang kita cari itu salah satu sisi penyikunya ya, karena kita sudah mengetahui sisi miring atau hipotenusnya dengan salah satu sisi penyikunya. Kita langsung saja. Berdasarkan gambar di samping, tinggi pohon dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras dengan cara yaitu tinggi, berarti ini akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat yaitu hasilnya 25 dan 3 kuadrat yaitu hasilnya 9. Kemudian tinggal dikurangi, maka hasilnya adalah akar 16. Sehingga akar dari 16 yaitu adalah 4. Jadi tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga adalah 4 meter. Nah, ini berarti tingginya itu 4 meter. Nah, itu merupakan beberapa contoh mengenai penerapan dari teorema Pythagoras. Masih banyak lagi mengenai penerapan teorema Pythagoras. Nanti kalian bisa belajar kembali untuk supaya kalian bisa lebih
menguasai dari penerapan teorema Pythagoras ini. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.